Selamat malam pemirsa, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dalam Dialog Aktual. Saudara, seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan perlu kami informasikan bahwa Dialog Aktual sepanjang bulan Ramadan ini akan hadir ke hadapan Anda tepat pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan dimensi sosial dari perintah puasa yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Dan untuk mendiskusikan masalah ini telah hadir dua narasumber kami di Studio 6 TVRI. Langsung saya perkenalkan. Di sebelah kiri saya adalah Profesor Dr. Didin Hafidudin, seorang cendekiawan muslim. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini, Prof. Didin. Dan yang berikutnya adalah Dr. Insinyur Hari Hikmat, MSI. Beliau adalah Direktur Kesejahteraan Sosial Anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hari, terima kasih sudah hadir di sini. Saya ingin ke Prof. Didin terlebih dahulu nih. Prof. Didin, kalau kemudian Allah memberikan perintah kepada kita untuk menjalankan puasa, tentu saja ada hikmah di balik itu semua. Apa pesan yang ingin disampaikan melalui perintah puasa ini? Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya secara eksplisit ya, tujuan dan hikmah puasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Dan kita mengetahui bahwa takwa itu paling tidak punya dua segi. Pertama, dimensi kesalehan individual, dan yang kedua adalah kesalehan sosial. Secara pribadi orang-orang yang berpuasa dilatih untuk menjadi orang yang jujur, yang amanah, orang-orang yang punya etos kerja, yang punya etika kerja, orang-orang yang bermanfaat. Tapi secara sosial kita pun juga lewat puasa ini dilatih menjadi orang-orang yang punya kepekaan yang tinggi, punya simpati dan empati kepada orang-orang yang menderita, kepada fakir miskin. Nah, jadi kalau misalnya gabungan antara kesalahan individual dan kesalahan sosial ini ada pada pribadi orang yang berpuasa, itu sangat dahsyat sekali, sangat luar biasa sekali. Karena itu maka Nabi banyak mendorong orang-orang yang berpuasa pada aspek dimensi sosialnya untuk banyak memberi sampai misalnya di antara perbuatan baik ya, yang dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah kita memberi makan pada orang yang berpuasa, memberi makan pada orang miskin, memberi makan pada anak-anak yatim. Meskipun itu perbuatan baik semuanya ya, sebelum Ramadan pun, tetapi ditekankan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kebutuhan, bahwa menolong sesama manusia itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan semata-mata kewajiban. Nah, ini pesan-pesan yang sangat ditekankan di dalam kita melaksanakan ibadah saum ini. Iya, ekspektasinya kemudian kalau kita bicara soal harapan struktur sosial masyarakat seperti apa yang kalau kemudian semua komunitas masyarakat muslim itu betul-betul menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita. Apa harapannya? Masyarakat seperti apa yang semestinya terbentuk secara ideal ya? Iya, pertama adalah masyarakat yang ruhama'u bainahum. Masyarakat yang saling sayang menyayangi. Tidak ada orang yang kelaparan kecuali ada yang ikut bertanggung jawab, ada yang merasakannya. Tidak ada orang yang punya keluarga, punya anak yang tidak bisa sekolah misalnya, kecuali ada yang menanggungnya. Nah, sebenarnya masyarakat yang kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, atau kal bunyan, seperti satu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Kebanyakan kita memandang bahwa orang miskin itu kan menjadi dianggap sebagai masalah, ya, bukan dianggap sebagai teman, sebagai kawan, sebagai sahabat. Islam itu mengajarkan kepada kita lewat ibadah puasanya bahwa kalian pun harus merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, oleh orang-orang yang lapar. Jadi pendidikan yang sifatnya practicable, pendidikan praktis yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa supaya dia merasakan, supaya tidak terjadi hasud menghasut di antara sama umat, tidak saling menjatuhkan, tapi justru saling merekat, saling menyayangi, saling memberi. Nah, ini faktor yang sangat penting menurut saya. Masyarakat kita kalau dididik menjadi masyarakat yang memberi, itu dampaknya akan sangat dahsyat bagi kekuatan umat ini. Saya ingin ke Pak Hari. Pak Hari tentu lebih punya data ketimbang saya, tapi saya ingin tahu lebih dalam lah begitu terkait dengan barangkali secara general saja Pak Hari ya, terkait dengan bahwa ada fakta banyak kemiskinan yang masih bisa kita temukan di sudut-sudut jalan, masih ada begitu banyak anak-anak yang terseret dan barangkali harus menempuh malam dengan rasa lapar, begitu Pak Hari. Bisa diceritakan Pak Hari kondisi umum masyarakat kita terkait dengan realitas ya, bahwa masih ada kemiskinan di tengah-tengah kita? Ya, saya kira yang kami ketahui dari data yang dipublikasikan oleh
BPS misalkan, memang ada tren dan angka kemiskinan. Kita tahu misalkan sekarang masuk kategori miskin, tapi yang patut menjadi perhatian kita juga ada kecenderungan yang fakir miskin ini penurunannya tidak sesignifikan kelompok yang miskin. Artinya yang fakir ini yang betul-betul dalam keadaan yang tidak punya kemampuan dan sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, inilah yang pada akhirnya mereka cenderung mencari jalan pintas. Itu bersama keluarganya, bahkan anak-anaknya melakukan perilaku-perilaku yang sebetulnya sering kita lihat di masyarakat, di jalan-jalan, di ruang terbuka dengan melakukan kegiatan mengemis. Bahkan mengemis itu menjadi satu kegiatan yang cenderung menjadi profesi dari keluarga-keluarga yang fakir ini. Nah, ini juga kalau dikaitkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Din, betapa puasa itu bisa mendorong orang untuk lebih peduli, lebih peka, lebih berempati. Saya sangat-sangat sependapat. Namun demikian, kepedulian itu seringkali diterjemahkan pada realitanya, itu dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya karitatif. Nah, ini yang akan mendorong juga timbul budaya pada kelompok fakir miskin, karena di bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh pahala kalau memberikan sedekah pada fakir miskin. Maka kalau cara masyarakat menyampaikannya juga dengan memberi sedekah di jalan, di perapatan, ketika selesai tarawih banyak orang yang mengemis, maka dia memberikan santunan langsung di situ. Mungkin secara psikologis ada rasa senang karena langsung diterima oleh yang fakir. Pertanyaannya adalah apakah kemudian itu bisa menyelesaikan seluruh persoalan kemiskinan? Nah, inilah yang sebetulnya menjadi tantangan ke depan. Persoalan sosial semacam itu tidak bisa diselesaikan dengan bentuk amal karitatif seperti itu, cara-cara instan seperti itu, sehingga perlu ada satu pemikiran yang lebih sungguh-sungguh bagaimana kepedulian itu disalurkan untuk satu kepentingan yang memberdayakan fakir miskin, karena kita secara syariah juga punya mekanisme zakat, infak, sedekah yang sebetulnya memungkinkan untuk disalurkan dalam bentuk pemberian umat dengan status dana itu wadiyah muqayyadah misalkan agar betul-betul dana itu sampai ke yang berhak ke asnaf, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, artinya tidak sekali habis. Nah, cara-cara yang instan seperti ini bukan bagian dari pembentukan karakter sebagai orang yang saleh yang sebetulnya diharapkan oleh Prof. Din tadi yang disampaikan oleh Prof. Din. Saya ingin kembali ke Prof. Din. Prof. Din, ini kalau kemudian kita melihat bahwa sebetulnya kan ibadah puasa ini bukan baru satu kali saja dilaksanakan oleh kaum muslimin di Indonesia tapi faktanya sudah bertahun-tahun kita dari generasi ke generasi kita tempuh begitu, tapi toh faktanya kemiskinan masih saja terserak di depan mata kita. Pertanyaan besarnya adalah apa yang salah? Apakah puasanya satu, atau kedua misalnya metodologi dalam menyampaikan sejumlah besar uang ketika perintah berbagi itu, apakah ada yang salah dengan cara untuk berbaginya itu, atau Prof. Din punya cara lain untuk melihat ini? Ya, memang begini, di kita kan ada semacam pemikiran yang dikotomik yang kita akui di kalangan umat kita, bahwa yang namanya ibadah itu tidak terkait dengan kehidupan. Soal yang namanya sholat, yang namanya puasa ya sudah, pada Ramadan sholat ya sudah. Padahal justru yang namanya sholat, yang namanya saum, yang namanya ibadah-ibadah yang lain itu terkait dengan kehidupan. Jadi kalau kita pada bulan Ramadan itu dilatih sedemikian rupa membangun kasih sayang dan cinta pada fakir miskin, kemudian di akhir Ramadan ada simbolisasi sebenarnya, simbolisasi kasih sayang kita dengan memberikan zakat fitrah, harusnya tidak boleh selesai. Jangan merasa bahwa kalau sudah zakat fitrah kita dianggap sudah memberikan sesuatu untuk fakir miskin. Padahal itu kan sekedar simbol saja. Bahwa itu harus dibangun kecintaan itu dengan realitas, dengan fakta yang sungguh-sungguh kita berikan. Nah, jadi oleh karena itu harus kita sadarkan bersama-sama diri kita ini sekarang sebagai muslim bahwa yang namanya ibadah kasih sayang dan cinta terhadap fakir miskin, memberikan bantuan bukan sekedar pada bulan Ramadan, tapi harus berkelanjutan. Yang kedua adalah memang harus kita akui umat kita sekarang lebih senang untuk
secara